Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sudahkah teman-teman tahu aksara Jawa itu apa? Hari ini Ustazah Esti mau bercerita tentang asal-usul aksara Jawa. Selamat mendengarkan. Alkisah, hiduplah seorang raja bernama Raja Ajisaka. Raja Ajisaka memiliki dua orang pelayan yang sangat setia, yaitu Dora dan Sembada. Pada suatu hari, Raja Ajisaka dan dua pelayannya mengadakan perjalanan ke Pulau Jawa. Sungguh suatu perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk singgah di Pulau Majethi. Sebelum melanjutkan perjalanan, Raja Ajisaka meminta Sembada untuk tetap tinggal di Pulau Majethi dan menjaga keris miliknya. Raja Ajisaka meminta Sembada untuk tidak menyerahkan keris itu kepada siapapun kecuali Raja Ajisaka sendiri yang akan datang untuk mengambilnya. Sembada pun mematuhi perintah Raja Ajisaka dan tinggal di Pulau Majethi. Ajisaka dan Dora melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa. Siang dan malam mereka mengarungi lautan, hingga akhirnya sampailah mereka ke Medan Kamulan, sebuah daerah di Pulau Jawa. Raja Ajisaka yang murah senyum dan gemar menolong mendapat sambutan yang baik dari warga Medan Kamulan. Selama di Medan Kamulan, Ajisaka tinggal di rumah Nyai Randa Sengkeran. Nyai Randa Sengkeran sangat menyayangi Ajisaka. Pagi itu, Nyai Randa Sengkeran terlihat murung. Kemudian, ia menceritakan kepada Ajisaka tentang ketakutannya pada Prabu Dewata Cengkar yang suka bertindak bengis dan menindas rakyat. Keesokan harinya, Ajisaka menemui Prabu Dewata Cengkar. Ajisaka meminta Prabu Dewata Cengkar untuk tidak lagi menindas rakyatnya. Sebagai gantinya, Ajisaka akan menyerahkan dirinya pada Prabu Dewata Cengkar dengan satu syarat, yaitu Prabu Dewata Cengkar akan memberikan tanah kepada Ajisaka sepanjang kain yang dibawa oleh Ajisaka, dengan syarat Dewata Cengkar sendiri yang akan mengukurnya. Prabu Dewata Cengkar pun menyetujui permintaan Ajisaka dan mulai membentangkan kain semakin jauh dan jauh hingga tanpa terasa sudah sampai di ujung tebing. Sampai di ujung tebing, Ajisaka menghempaskan kain itu dengan sangat kuat sehingga Prabu Dewata Cengkar pun terpelanting dan jatuh ke dalam laut. Rakyat Medan Kamulan sangat senang dan mereka pun meminta Ajisaka untuk menjadi raja mereka menggantikan Prabu Dewata Cengkar. Sekian waktu berlalu, Ajisaka teringat kepada Sembada. Kemudian meminta Dora untuk menjemput Sembada di Pulau Majethi dan mengajaknya ke Medan Kamulan beserta keris pusakanya. Raja meminta Dora untuk tidak kembali sebelum bisa membawa Sembada dan keris pusakanya. Dora kemudian melakukan perjalanan untuk menjemput Sambawa di Pulau Majethi. Sesampainya di sana, Dora mengatakan kalau dia diminta Raja Ajisaka untuk menjemput Sambawa dan keris pusakanya. Sembada mengatakan tidak akan pergi ataupun menyerahkan keris itu kepada Dora karena Raja Ajisaka dulu berpesan bahwa hanya Raja Ajisaka sendiri yang akan mengambilnya. Dora bersikeras bahwa dia tidak akan kembali ke Medan Kamulan tanpa Sembada dan keris milik Raja Ajisaka. Akhirnya pertempuran pun terjadi antara Dora dan Sembada. Masing-masing mempertahankan pendapatnya dan mengatakan ini adalah perintah raja.
Karena kekuatan mereka seimbang, akhirnya Dora dan Sembada pun mati bersama. Di medan Kamulan, Raja Ajisaka menunggu-nunggu kepulangan pelayannya, tetapi tidak juga sampai. Akhirnya Raja Ajisaka memutuskan untuk menjemput Dora dan Sembada di Pulau Majeti. Raja Ajisaka sangat sedih ketika melihat dan mengetahui bahwa Dora dan Sembada sudah wafat. Dia pun merasa menyesal karena kesalahannya dalam memberikan perintah sehingga pelayannya yang setia akhirnya wafat. Raja Ajisaka membuat puisi dengan bahasa yang tidak lazim digunakan pada saat itu. Huruf-huruf itu ditulis dengan sangat aneh dan akhirnya terkenal dengan sebutan aksara Jawa sampai sekarang. Huruf-huruf itu berbunyi Hana Caraka yang berarti ada utusan, Data Sawala yang berarti saling bertengkar, Pada Jayanya yang berarti sama kuatnya, Magabatanga yang berarti berakhir dengan kematian. Hikmah dari kisah ini adalah seorang pemimpin harus selalu ingat akan janji dan ucapan yang pernah dia lakukan jika tidak ingin orang lain yang menjadi korban. Oke teman-teman, itu adalah asal-usul aksara Jawa. Sampai sini dulu kisah dari Ustazah Esti. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.